اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa, a'azzani Allah wa iyyakum. Para hadirin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan subuh hari ini, sebagaimana tema yang sudah ditentukan, kita akan menjelaskan terkait dengan salah satu dari manhaj ahli sunnati wal jamaah dalam sikap pertengahannya. Ahli sunnah wal jamaah dan dakwah salafiyah, dakwah yang tegak di atas prinsip al-wasatiyah wal i'tidal, yaitu prinsip pertengahan dan selalu berlaku adil. Dan ini dari apa yang menunjukkan keindahan syariat Islam secara umum dan betapa lurusnya, betapa adilnya ahlus sunnati wal jamaah di dalam hal tersebut, di mana agama kita di antara khususiyahnya, di antara kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah memegang prinsip ini. Prinsip al-wasatiyah wal i'tidal wat tawazun, prinsip adil, pertengahan, dan selalu bisa menimbang mana yang lebih bermaslahat dan mana yang bisa mendatangkan al-madarrah, yaitu kemudaratan. Dan mereka selalu berada di tengah-tengah antara yang ekstrim, yang gulu dalam beragama, dan antara yang jafa, yang terlalu kaku, lembek. Nah, dan ini ciri dari agama kita. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menerangkannya di dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata.
litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian ummatan wasata, sebagai umat yang pertengahan. Islam adalah agama yang pertengahan. Litakuna syuhada'a 'alan nas, agar menjadi saksi bagi manusia. Dan Rasul tersebut wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, menjadi Rasul yang menjadi saksi atas kalian. Nah, maka ini sifat pertengahan. Allah jadikan umat Islam ummatan wasata, ay udulan wa khiyara. Umat yang amat menjunjung tinggi yang namanya sikap keadilan, dan mereka adalah umat yang terbaik dari seluruh umat-umat yang ada. Nah, dan kalau kita melihat di dalam ayat yang senantiasa kita membacanya di dalam solat-solat kita, yang tidak sah solat kita kecuali dengan ayat itu, yaitu di dalam surat Al-Fatihah, pun di dalamnya diajarkan prinsip pertengahan, di mana di dalam surat yang agung itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, ulama mengatakan ini ayat juga mengajarkan sikap pertengahan umat Islam itu, di mana di sana ada mereka-mereka yang maghdubi alaihim, yang dimurkai atas mereka, dan di sana ada ad-dhalin, orang-orang yang tersesat. Nah, yang di tengah-tengahnya itulah as-sirat al-mustaqim, itulah jalan yang lurus. Lebih jauh ulama itu menerangkan al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai itu adalah jalannya al-Yahud, orang-orang Yahudi. Sementara ad-dhalin, jalannya orang-orang yang tersesat, itulah jalannya orang-orang Nasara. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala as-sirat al-mustaqim, karena itulah jalan pertengahan antara dua agama itu, antara Yahudi dan antara Nasara. Iya. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Abdullah bin Mas'ud mengabarkan dan menyebutkan bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris satu garis yang lurus. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima. Nabi pernah menggaris satu garis lurus di hadapan para sahabatnya. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian beliau garis lagi, garis di kanan dan kirinya. Jadi ada garis lurus, kemudian di garis kanan dan kirinya, di kanan dan kirinya ada garis-garis lagi. Kemudian Nabi SAW bersabda, mengisyaratkan kepada jalan-jalan yang berada di samping kanan dan kiri, jalan yang lurus tadi, hadihi subul, inilah jalan-jalan yang sangat banyak, ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Pada setiap jalan-jalan itu ada syaitan yang menyeru kepadanya. Kemudian Nabi SAW membaca ayat wa anna hadha sirati mustaqiman, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah jalan yang lurus itu, wala tattabi'us subul,
jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabilih, sebab jalan-jalan itu akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sikap pertengahan itu. As-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, tapi berada di tengah-tengah dan terus berada di atas jalan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh syariat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan juga Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, bahwa disebutkan qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul adyani ahabbu ilallah, ya Rasul, agama apa yang paling dicintai oleh Allah? Agama bagaimana yang paling dicintai oleh Allah itu? Maka Rasul menyebutkan kalimat yang ringkas, agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang memegang prinsip al-hanifiyatus samhah. Al-hanifiyatus samhah. Al-hanifiyah artinya agama yang lurus, lurus di atas tauhid dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. As-samhah, agama yang dipenuhi dengan kemurahan dan kemudahan. Itu prinsip beragama, memegang tauhid, menjauhi segala macam kesyirikan, dan istiqomah di atas agama ini, karena agama ini adalah agama yang mudah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat banyak prinsip-prinsip wasatiyah ini kita akan temukan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummatul Islam selalu berada di atas prinsip ini. Itulah as-sirat al-mustaqim, itulah jalan yang lurus, itulah jalan yang ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Inilah jalan mereka, selalu berada di atas pertengahan. Inilah jalan yang akan mengantarkan seseorang ke dalam surga. Inilah jalan termudah yang dengannya seseorang akan sampai kepada apa yang dimaksudkannya. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka umat Islam adalah ummatul wasat, umat yang pertengahan. Tadi sudah kita isyaratkan antara Yahudi dan Nasara dalam banyak permasalahan, dalam banyak perkara. Misalnya dalam menyikapi para nabi dan para rasul itu. Orang-orang Yahudi dikenal sebagai kaum yang membunuh para nabi dan para rasul. Nabi Zakaria mereka bunuh, Nabi Yahya mereka bunuh, dan hampir-hampir mereka membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Lihat, sebaliknya kaum Nasara, orang-orang Nasara mereka gulu terhadap para nabi dan para rasul, sampai mengangkat nabi dan rasul itu sebagai Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi menganggap Nabi Isa sebagai waladuz zina, anak hasil zina, karena lahir tanpa seorang bapak, Maryam alaihissalam. Lihat, ekstrim, menganggap dia sebagai anak zina. Sebaliknya, berlawanan dengan itu, kaum Nasara menganggap Isa alaihissalam sebagai Allah, atau ibnullah, anaknya Allah, atau thalithu thalatha, satu dari tiga oknum.
umat Islam berada di tengah-tengah. Mereka bersikap adil terhadap para nabi dan para rasul. Mereka sambut seruannya. Mereka imani nabi dan rasul itu. Tetapi mereka tidak gulu. Mereka tempatkan nabi dan rasul sesuai dengan tempat mereka, kedudukan mereka yang agung. Makanya prinsipnya para nabi dan para rasul itu adalah Abdullahi wa rasuluh, hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Jadi nabi itu adalah hamba, jangan disembah sebagaimana orang-orang Nasara menyembah nabi. Dan dia rasul, betul dia hamba Allah, tapi Allah muliakan dengan nubuwah, Allah muliakan dengan risalah, maka tidak boleh didustakan. Tapi diikuti jalannya, diambil seruannya, dakwahnya, dan menjadikan mereka sebagai qudwah dan tauladan. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Nabi senantiasa menjaga prinsip ini. Ketika ada sebagian sahabat menampakkan sikap-sikap gulu kepada beliau, beliau langsung tepis semua itu. Pernah ada sebagian sahabat berkata kepada Nabi, Masya Allahu wa syi'ta. Ya Rasul, apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Mendengarkan itu Nabi langsung mengatakan apa? Aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu ingin menjadikan saya tandingan bagi Allah? Bal masya Allah wahda. Ucapkanlah masya Allah semata. Jangan kau ikutkan namaku juga. Seakan-akan kau ingin menyaingkan aku dengan Allah. Lihat. Padahal mungkin tidak ada maksud sahabat ini untuk itu. Tapi ketika ada celah, ada peluang yang bisa mengantarkan kepada hal tersebut, Nabi SAW tutup rapat-rapat. Jangan sampai terjadi sikap gulu kepada beliau. Dan Nabi SAW tegaskan, La tataruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam menyanjung saya, sebagaimana orang-orang Nasara mereka berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa putra Maryam. Innama ana abadun, aku ini hanyalah seorang hamba. Faqulu Abdullahi wa rasuluh, katakanlah hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lihat bagaimana sikap pertengahan itu. Juga dalam urusan al-at'imah, makanan dan minuman itu, Islam juga pertengahan antara Yahudi dan Nasara. Kalau Yahudi, mereka banyak mengharamkan segala sesuatu. Nah, sampai-sampai yang thayyibat juga diharamkannya. Gulu ekstrim di dalam hal makanan. Sebaliknya orang-orang Nasara, mereka menghalalkan segalanya. Mau yang khaba'ith, mau yang thayyibat, halal semuanya. Lihat, ummatul Islam pertengahan. Iya, dalam hal makanan dan minuman, yang mereka makan at-thayyibat, yang baik-baik saja. Adapun yang khaba'ith, yang buruk-buruk, yang menjijikkan, itu mereka tinggalkan dan diharamkan atas umat Islam. Lihat bagaimana sikap pertengahan itu. Dalam masalah at-taharah wan najasah, dalam masalah bersuci dan najis, Yahudi gulu, berlebih-lebihan. Kalau kena najis, seakan-akan mereka ini sok suci ya. Pakaiannya kena najis, tidak bisa dipakai lagi, langsung dibuang. Kena najis sedikit, tidak bisa dipakai, langsung dipotong pakaiannya. Yahudi begitu.
Sementara Nasara sebaliknya. Iya. Mereka bergelimang dengan najis-najis. Tidak peduli mereka. Lihat, ummatul Islam pertengahan. Bainat tarafain. Antara dua kubu ini. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalam menyikapi istri-istri mereka. Yahudi, ya, ketika istrinya datang masa haidnya, mereka asingkan istrinya itu. Mereka kucilkan. Mereka sendirikan, tidak boleh bergabung, najis. Ketika istrinya sedang haid. Sebaliknya Nasara, mereka hantam saja. Mau istrinya suci, mau najis, mereka datangi. Mau dalam keadaan apa? Haid, mereka datangi. Ummatul Islam pertengahan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam urusan ini Nabi SAW ajarkan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu bersama istrimu yang sedang haid, kecuali satu yang tidak boleh, yaitu melakukan hubungan suami istri. Nah, ini sifat pertengahan umat Islam itu. Iya. Dan masih banyak lagi. Nah, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada umat Islam, jangan sampai bersikap ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Rasul mengatakan, iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hati kalian dari sikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikumul ghulu fid din. Sebab yang menyebabkan binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena sikap ekstrim mereka di dalam beragama. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini hadits Nabi SAW ucapkan ketika mengingatkan sahabat dalam masalah melempar jamrah. Nabi SAW tuntunkan kalau melempar jamrah itu bagi haji, bagi orang yang haji, ambil batu-batu yang kecil aja. Ya kayak biji-biji kurma itu. Ambil batu yang kecil-kecil begitu. Nabi ingatkan, jangan gulu, jangan ekstrim. Kalian ambil batu besar untuk melempar jamrah. Nabi ingatkan dengan hadits ini, iyyakum wal ghulu wa fid din. Hati-hati dalam bersikap gulu dalam beragama. Walaupun sabab urutnya hadits itu dalam masalah melempar jamrah, akan tetapi dia berlaku umum untuk semua kasus di dalam urusan agama kita. Sikap berlebih-lebihan ekstrim adalah sikap yang tercela di dalam agama kita. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celaka al mutanatti', celaka al mutanatti', celaka al mutanatti'. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan al mutanatti' adalah mereka yang gulu, yang ekstrim, baik dalam ucapan maupun perbuatannya. Celaka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masyhur kisahnya, 3 orang yang datang ke rumah istri Nabi SAW itu bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi. Kemudian disebutkan ibadahnya Nabi begini, begini dan begini. Disebutkan ka'annahum taqalluha. Seakan-akan mereka itu menganggap ibadahnya Nabi masih sedikit. Tapi mereka mengatakan, kalau Nabi wajar. Nabi itu kan sudah dijamin dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Nah kalau kita belum ada jaminan, berarti kita harus lebih hebat daripada Nabi. Maka mulailah mereka menampakkan sikap ekstrim itu. Disebutkan salah satunya mengatakan, amma ana fa usallil laila kullahu walam arqud. Saya mau sholat semalam suntuk, tidak mau tidur. Begitu terus saya. Yang satunya mengatakan, wa amma ana fa asumud dahra walam uftir. Kalau saya mau puasa dahar, puasa setahun penuh, lebih hebat dari puasa Nabi Daud.
Kalau Nabi Daud puasa sehari tidak. Ini mau puasa tiap hari. Aku tidak mau berbuka. Yang ketiga, lebih ekstrim lagi. Wa amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun saya tidak mau menikah. Mau membujang saja. Karena kalau nanti menikah bisa sibuk dengan urusan yang lain sehingga melalaikan dari ibadah kepada Allah. Didengarkan oleh Nabi SAW 3 orang ini. Nabi SAW menegur mereka. Ma balu aqwamin yaquluna kada wa kada. Ada apa dengan suatu kaum yang mengatakan demikian dan demikian? Ama inni akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ketahuilah, kata Nabi, saya ini orang yang paling takut kepada Allah, dan saya ini adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Walakinni usalli wa arqud. Tapi saya, kata Nabi, saya sholat dan saya tidur. Wa asumu wa uftir, saya puasa dan saya berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi para wanita. Kemudian kata Nabi menyebutkan suatu kaidah yang hendaknya dipegang, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat bagaimana Islam itu menempatkan sikap pertengahan itu. Nah, demikian pula ummatul Islam. Demikian pula ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah kaum yang berada di pertengahan. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ahlus sunnati wal jamaah humul wasat. Mereka ahlus sunnati wal jamaah berada di pertengahan, fi firaqil ummah, di tengah-tengah firqah-firqah yang ada. Kama anna hadhil ummah wasatun fil umam. Sebagaimana umat Islam merupakan umat yang pertengahan dari seluruh umat-umat yang ada. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyinggung bagaimana sikap wasatiyah ahlus sunnah wal jamaah itu. Dalam berbagai kasus, ahlus sunnah wal jamaah selalu berada di pertengahan antara dua kelompok yang menyimpang. Contoh misalnya dalam masalah menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah berada di pertengah-tengahan antara ahlut ta'til al-jahmiyah, orang-orang yang mentaktil, meniadakan, menolak nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa ahlut tamsil al-musyabbihah, dan golongan kelompok ahlut tamsil yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dia serupakan nama dan sifat itu dengan makhluknya. Ahlus sunnah berada di tengah-tengah. Makanya prinsip mereka di dalam bab asma wa sifat, itsbatun bila tamthil wa tanzihun bila ta'til. Ini prinsip yang mereka pegang. Itsbatun bila tamthil, mereka tetapkan nama dan sifat itu, tapi tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, tapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan makhluk. Kita tetapkan sesuai dengan keagungan, kebesaran, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Tidak serupa dengan makhluknya. Nah, makanya kita harus sucikan Allah Subhanahu wa taala, tanzihun bila ta'til. Kita sucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan, dari aib dan segala yang bisa mengotorinya. Namun kita tidak boleh menafikan, menolak, meniadakan nama dan sifat itu. Prinsip dasarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan dia. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Wa huwas sami' al-basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini ayat bantahan kepada ahlut ta'til dan bantahan kepada ahlut tamthil. Bantahan kepada ahlut tamthil sebab Allah mengatakan laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengan Allah, jangan diserupakan dengan Allah. Bantahan kepada mereka yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk.
Wa huwas sami'ul basir, ini bantahan kepada ahlu ta'til yang menolak nama dan sifat Allah. Allah tetapkan dalam ayat ini bahwa Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lihat bagaimana ahlu sunnah itu berada di pertengahan di dalam bab asma wa sifat. Mereka tetapkan nama dan sifat Allah, tapi mereka tidak serupakan dengan makhluk. Iya, berbeda dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Ada sebagiannya yang menyerupakan, ada sebagiannya yang menolak nama dan sifat itu. Walaupun mungkin maksud mereka bagus, ingin mensucikan Allah katanya. Tidak boleh kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Kita harus takwil itu kepada makna yang lain. Kenapa? Sebab kalau kita tetapkan Allah punya tangan, kata mereka, menurut akal mereka, berarti kita serupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Allah juga punya tangan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Padahal tentu tangan Allah Subhanahu wa taala, tangan makhluk tidak sama dengan tangan Khalik. Jangankan antara makhluk dengan Khalik, antara sesama makhluk saja beda. Tangannya manusia dengan tangannya monyet misalnya, beda kan? Sama-sama tangan. Nah itu antara sesama makhluk. Bagaimana lagi antara Khalik dengan makhluk? Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini contoh sikap pertengahan ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah bab af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba. Ahlu sunnah di tengah-tengah antara kaum Jabariyah dan kaum Qadariyah, antara kelompok Jabariyah dan kelompok Qadariyah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana itu? Terkait dengan af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba, apakah dia merupakan takdir Allah atau bukan? Ini dibahas oleh ulama. Nah, kaum Jabariyah, kelompok Jabariyah mengatakan apa? Af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba itu khusus, semata, murni merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hamba tidak punya kuasa untuk melakukan perbuatannya. Dia tidak punya iradah, dia tidak punya kudrah hamba itu. Tapi apa? Majbur. Nah, makanya mereka dinamakan kaum Jabariyah karena kesesatan ini. Karena menurut mereka hamba itu majbur, dipaksa untuk melakukan amal dan perbuatannya. Bukan atas kuasa dia, bukan atas pilihan dia. Itu kaum Jabariyah. Nah, sebaliknya kaum Qadariyah, mereka bertentangan dengan kaum Jabariyah. Af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba, kata mereka, yang menciptakan hamba itu sendiri. Bukan Allah yang takdirkan, bukan Allah yang menciptakan, tetapi makhluk itu yang menciptakan, kata mereka. Ya, bertentangan 180 derajat kan antara Jabariyah dan Qadariyah. Dan ini mengingkari ayat di dalam Al-Quran. Allah tegas-tegas mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan juga menciptakan amal perbuatan kalian. Nah, sementara kaum Qadariyah, mereka menafikan. Bahkan Qadariyah yang ekstrim, Qadariyatun gulah, mereka sampai menafikan ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yani al-amru unuf. Perkara itu kalau terjadi, ya terjadi begitu saja. Allah tidak tahu sebelum terjadinya. Lihat kesesatan, mengingkari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Katanya nanti Allah tahu kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi Allah tidak tahu. Kenapa? Karena murni perbuatan hamba, ciptaannya hamba. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah itu kaum Qadariyah majusinya umat ini. Sebagaimana kaum Majusi punya dua Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, kaum Qadariyah ini lebih ekstrim lagi daripada itu.
Karena setiap makhluk pencipta menurut mereka, yakni yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Ini paham kekufuran, paham kekafiran yang muncul dari kaum Qadariyah. Ahlus sunnah wal jamaah berada di pertengahan antara kaum Jabariyah yang mengatakan bahwa perbuatan hamba murni dari Allah Subhanahu wa taala, makhluk tidak punya kuasa, makhluk tidak punya kehendak untuk itu. Nah, seperti itu. Makhluk juga punya kehendak dan Allah tetapkan kehendak makhluk. Makanya Allah katakan apa? Wa ma tasyauna, dan tidaklah kalian berkehendak, menunjukkan makhluk juga punya kehendak kan? Tapi ingat, illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tetapi kehendaknya makhluk ya tunduk di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya tidak boleh berhujjah dengan takdir itu. Oh, ini kan takdir, ini kan apa yang saya lakukan ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sampai pernah disebutkan kisahnya itu. Ada seorang yang dihukum oleh seorang penguasa ya karena pelampauan batasnya, ya dihukum, dicambuk. Kemudian orang ini mengatakan, kalian menyiksa saya seperti ini. Nah, yang saya lakukan itu kan hakikatnya bukan perbuatan saya, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu takdir Allah. Ya, berhujjah dengan takdir dia. Untuk apa? Membela kesalahannya. Ya, penguasa ini cerdas juga. Ya sudah, dipanggilnya apa namanya? Algojonya, disuruh cambuk lagi, lebih hebat lagi cambuknya dari yang pertama. Kemudian dikatakan kepadanya, itu yang dilakukan oleh Algojo ini juga takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Nah, berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalam bab wa'idullah, ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah wal jamaah berada di pertengahan antara kelompok Murji'ah dan Wa'idiyah. Kelompok Murji'ah ya terkait dengan wa'idullah, ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, mereka punya prinsip. Apa prinsipnya? La yadurru ma'al imani dambun. Tidak bermudarat dosa maksiat kalau ada iman. Maka menurut kaum ini, Murji'ah ini, ya, para pezina, para perampok, ya, orang-orang yang melakukan dosa besar selama dia masih beriman, kata mereka, sama saja imannya dengan orang yang rajin ke masjid, orang yang rajin taklim, orang yang sibuk dengan ibadah, sama. Kenapa? Dosa tidak bermudarat kalau iman sudah ada. Ini akar kesesatan ini muncul dari pemahaman mereka terhadap iman. Karena kaum Murji'ah membatasi iman itu cuman tasdiq, cuman pembenaran di dalam hati. Nah, kalau hati sudah membenarkan, sudah cukup. Tidak harus mengamalkan, tidak harus mengucapkan. Itu kaum Murji'ah seperti itu, Pak. Nah, sebaliknya Wa'idiyah, kaum Wa'idiyah bertentangan 180 derajat dengan kaum Murji'ah. Kapan dia terjatuh ke dalam dosa, kafir, kekal di dalam neraka. Bahkan mereka mengatakan wajib bagi Allah untuk menyiksa para pelaku maksiat. Wajib bagi Allah, kata mereka. Tidak boleh bagi Allah untuk mengampuni para pelaku dosa besar ini. Harus disiksa dulu. Lihat, ekstrim dalam menetapkan apa? Yang satunya tadi itu, ya, lembek, yang satunya apa? Ekstrim. Nah, Ahlus Sunnah berada di pertengahan. Tidak ada dosa yang menjadikan seseorang kekal di dalam api neraka kecuali dosa kesyirikan kepada Allah, kekufuran, ya, yang ditetapkan di dalam syariat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih ampuni kalau dosa di bawah syirik. Makanya ya, dosa di bawah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah.
Artinya begini, kalau ada orang meninggal, dia mungkin meninggalnya dalam keadaan mabuk berat, atau habis mencuri, habis berzina, tapi dia Islam, mukmin, beriman. Apakah dia neraka? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Kelompok Wa'idiyah, mereka pastikan ya, wajib masuk neraka. Wajib bagi Allah untuk menyiksa mereka. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Selama dia masih beriman tahta masyiatillah, masih mungkin Allah mengampuni dia. Karena ampunan Allah maha luas. Ya kan? Lihat hadisul bitaqah itu, hadis kartu kecil itu. Bagaimana Allah mengampuni dosa seorang hamba yang punya dosa 99 tis'atan wa tis'ina sijillah. 99 lembar gulungan catatan dosa, yang satu sijillah saja, satu lembar gulungan dosa, kata Nabi, maddal basar, sejauh mata memandang. Banyaknya dosanya orang itu, 99 lagi dia punya. Tapi ternyata apa? Dengan tauhid yang dia punya, habis semua dosa-dosa itu. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah sangat luas. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sama dalam penamaan, mirip dengan ini dalam penamaan Asmaul Iman wad Din. Ahlus Sunnah juga berada di tengah-tengah antara kaum Haruriyah, Mu'tazilah dengan Murji'ah, Jahmiyah. Ini kelompok-kelompok ini ya, yang memang sudah ada di zaman itu. Ya, walaupun kalau di zaman sekarang ya mungkin tidak ada orang yang terang-terangan mengatakan, oh saya Murji'ah, saya Haruriyah, saya Khawarij. Nggak ada sekarang ini. Pemahamannya yang masih ada. Pemahamannya yang masih ada. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di kaum Khawarij, ya, siapa yang jatuh ke dalam dosa besar, maka dia kafir, keluar dari Islam. Nah, ini prinsip mereka, takfir, ya, mengkafirkan secara ekstrim. Nah, makanya seluruh orang-orang ya yang terlibat di dalam hal tersebut punya hubungan dengan hal itu kafir juga. Pemerintah mereka kafirkan. Kenapa? Tidak berhukum dengan hukum Allah. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu orang-orang kafir. Serampangan dalam mengkafirkan. Iya. Sementara Murji'ah sebaliknya. Oh, tidak kafir, justru beriman, sempurna imannya, kamilul iman, sempurna imannya. Lihat, bertentangan sekali, ya kan? Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Iya, di tengah-tengah. Orang yang jatuh dalam dosa besar, dia fasik, dia zalim, dia athim, dia berbuat dosa, tapi tidak sampai jatuh dalam kekafiran selama dia tidak menghalalkan dosa itu. Selama dia tidak menghalalkan dosa itu. Dan mereka tidak bermudah-mudahan dalam mengkafir-kafirkan orang. Karena Nabi bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa hara ilaihi." Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, maka kata Nabi harus ditanggung oleh salah satu dari keduanya ucapan tadi. In kana kama qala, kalau benar ucapan itu, selamat yang berucap. Wa illa hara ilaihi, kalau salah ucapan itu bisa kembali kepada dirinya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ulama mengatakan ini hadits umum, bukan hanya dalam masalah kafir mengkafirkan. Semisal dengannya masalah bid'ah membid'ahkan, fasik memfasikkan. Jangan bermudah-mudahan. Iya. Ada sebagian orang terlalu hulu, terlalu ekstrim dalam masalah ini. Sedikit-sedikit orang bid'ah, ahlul bid'ah, neraka. Ada juga yang bergampangan, Honda itu masih itu. Ahlus Sunnah wasat, berada di tengah-tengah. Makanya mereka punya bawabit, mereka punya kaedah-kaedah di dalam hal itu, tidak serampangan. Ya. Mereka selalu memegang sikap i'tidal, adil dalam menyikapi orang. Jangan sampai terlalu ekstrim, terlalu keras, tapi jangan juga mumayyi', jangan juga terlalu lembek. Tengah-tengah Ahlus Sunnah itu.
Dan ini sikap yang terus diajarkan oleh para ulama kita. Walhamdulillah, ya. Dalam masalah prinsip wala wal bara, cinta dan benci, Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. Nah, dalam wala dan bara, siapa yang harus kita berwala kepada dia, siapa yang kita bara kepada dia. Wala itu menanamkan loyalitas, kecintaan. Dan siapa yang kita harus bara kepada dia, berlepas diri darinya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jelas sikap Ahlus Sunnah di sini dalam prinsip wala dan bara itu. Iya. Maka mereka pegang prinsip ini. Siapa yang kita harus loyal kepadanya, siapa yang kita harus apa? Berhati-hati. Jangan, jaga prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Kemudian dalam masalah menyikapi ulama dan orang-orang soleh, Ahlus Sunnah pertengahan antara yang ekstrim dan menyepelekan. Yang ekstrim bagaimana? Nah, itu mereka yang apa? Ya, dengan ulama manut terus dia. Dalam artian semua ucapan mereka ya laksana wahyu yang wajib diterima. Karena menurut mereka ulama itu ma'sum, tidak ada dosanya, harus kita ambil semua ucapannya. Ini gulu, ekstrim. Ada juga yang menyepelekan kedudukan ulama. Nahnu rijal wa hum rijal wa nahnu rijal. Mereka itu laki-laki, kita juga laki-laki. Mereka makan nasi, kita juga makan nasi. Oh, tidak sama. Ulama itu orang-orang yang dimuliakan. Ya, mereka punya ilmu. Betul sama-sama laki-laki kita, tapi kedudukan mereka, ilmu mereka itu yang membedakan. Maka tidak boleh disepelekan kedudukan mereka. Tengah-tengah. Jangan juga terlalu ekstrim. Semua ulama, ucapan ulama wajib diterima. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam hal dakwah, Ahlus Sunnah juga fil wasat, pertengahan. Antara kaum al-mutasyaddidun yang terlalu keras dalam dakwahnya dengan mutasahilun, kaum yang terlalu bergampangan. Ahlus Sunnah fil wasat, berada di tengah-tengah dalam dakwah ilallah. Ya, Nabi SAW ajarkan apa? Sikap pertengahan. Jadi jangan ekstrim dalam berdakwah itu, tapi jangan juga bergampangan. Lihat, kalau kita lihat Nabi SAW, memang asal dakwah itu apa? Lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, bijaksana. Al hikmatu wad'u syai' fi mawdi'ih. Yang namanya hikmah, pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan artinya lembut terus, itu memang asal dalam dakwah, tapi terkadang dalam kondisi-kondisi yang tertentu, yang telah terukur dan betul-betul ditimbang, terkadang sikap tegas juga diperlukan. Sebagaimana Nabi SAW juga terkadang tegas beliau. Nabi mengatakan kepada kaum Khawarij apa? Hum kilabun nar, hum kilabun nar. Mereka itu anjing-anjingnya api neraka. Kepada sebagian sahabat, Mu'ad bin Jabal, Nabi ingatkan, afattanun anta ya Mu'ad. Mu'ad, kamu ini pembuat fitnah ya. Ketika dia mengimami manusia terlalu panjang, kemudian dia menuduh sebagian orang yang keluar dari jamaahnya sebagai munafik. Diingatkan oleh Nabi, afattanun anta ya Mu'ad. Apakah kamu ini pembuat fitnah wahai Mu'ad? Ini tegasnya Nabi SAW. Kepada Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi ingatkan Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, kamu ini orang yang di mulutmu ada perkara jahiliyah. Tegasnya Nabi SAW. Jadi Nabi itu berada di atas jalan tengah antara kaum yang terlalu ekstrim keras dan juga terlalu bermudah-mudahan bergampang-gampangan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam prinsip-prinsip yang lain, Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di pertengahan. Mereka tidak mau bergampang-gampangan. Iya. Dan tidak mau juga terlalu keras dan ekstrim. Subhanallah, kalau kita pegang prinsip ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka dakwah kita berada di atas keberkahan insyaallah taala.
Kemudian di dalam masalah ikhtilaf, perselisihan, Ahlus Sunnah juga berada di tengah-tengah. Ini yang saya ingin lebih tekankan kepada para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Ahlus Sunnati wal Jamaah bersikap di dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya khilafiyah. Ikhtilaf, para ulama berselisih pendapat. Ikhtilaf yang bagaimana dulu? Ya. Ada sebagian yang terlalu bermudah-mudahan, semua ikhtilaf. Nah, sudah, kita saling menghormati. Apalagi kalau sudah punya prinsip nata'awanu fi mattafaqna alaih wa ya'tadiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Ini prinsipnya ahlul batil. Kita saling tolong menolong dalam perkara yang kita sepakati. Ini betul, bagus. Saling tolong menolong dalam perkara yang kita sepakati. Wa ya'tadiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Kita saling memberikan udzur, memaafkan, memberikan toleransi dalam perkara yang kita perselisihkan. Ini dirinci dulu, khilaf yang bagaimana dulu. Tidak mungkin kita mau bergandengan tangan dengan orang-orang Rafidhah yang mereka mencela para sahabat Nabi, yang mengatakan Abu Bakar dan Umar itu togutnya Quraisy, bahkan mengatakan Aisyah radhiyallahu anha sebagai ummul khaba'ith, naudzubillah, ibunya para pelacur kata mereka, mengkafirkan para sahabat. Tidak mungkin kita mau bergandeng tangan dengan mereka. Ahlus Sunnah wal Jamaah, lihat dulu perselisihannya bagaimana. Umat Islam mengatakan inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala Islam. Sementara mereka jaringan Islam liberal, agama semua sama. Nah, agama semua sama. Nah, ini ikhtilaf yang seperti ini, ikhtilaf yang tidak menerima toleran. Harus pecah di sini. Tidak mungkin kalau kita sudah memaafkan aja sudah, tidak masalah lah. Tidak bisa. Mana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di situ? Kita punya prinsip. Nah, ini yang kata para ulama, al-haqqu wahidun la yata'addad. Kebenaran itu satu, tidak berbilang. Yang benar cuma satu, yang menyelisihinya pasti salah. Nah, disinilah prinsip ya, yang harus dipegang itu. Makanya Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai furqan. Apa artinya furqan? Pembeda, pemecah antara yang hak dan yang batil. Dan Nabi kita Muhammad SAW, wa Muhammadun farraqa bainan nas, kata Nabi. Nabi Muhammad SAW itu memecah belah manusia. Maksudnya apa? Memecah belah antara al-muwahhidun wal musyrikun. Tidak mungkin bisa sama mereka. Memecah belah antara ahlul haq dengan ahlul batil, tidak mungkin bisa sama. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diistilahkan oleh para ulama ikhtilafun tadad ghairu mu'tabar. Ikhtilaf yang saling bertentangan, tidak bisa menerima toleransi. Karena sudah menyangkut masalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak bisa di sini. Kapan kita lembek di sini, ya, dalam prinsip ini, nah sudah rusak agama kita para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jelas sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Nah, yang kita wajib untuk toleran dalam ikhtilaf tada'at mu'tabar. Diistilahkan juga dengan ikhtilaf ijtihadi. Ikhtilaf terjadi perselisihan, namun masih dalam koridor ijtihad ulama. Ini kalau tidak tahu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, kita wajib bertanya. Terkadang mungkin kita memegang satu pendapat, tapi ingat, jangan sampai pendapat kita itu diselisihi oleh orang yang juga punya dalil, kemudian kita langsung menyesatkan orang itu. Itu tidak adil. Dan ini dalam banyak kasus dalam permasalahan agama. Inilah yang terkadang banyak memecah belah umat Islam itu. Harusnya ikhtilafnya ini kita harus tasamuh, saling memaafkan, toleransi di situ. Jangan terlalu keras-keras. Baik dalam masalah furu' akidah atau furu' fiqhiyah, itu yang paling banyaknya. Dalam furu' akidah, ulama kadang juga berbeda pendapat. Tapi dalam masalah furu'nya, furu' bagian-bagian akidah,
yang bukan usulnya. Karena dalam menetapkan usul dan furu' itu, usul itu bukan hanya dalam masalah akidah saja, fikih ada juga usulnya. Demikian masalah furu', bukan hanya dalam masalah fikih saja, akidah juga ada furu'nya. Contoh misalnya dalam masalah menetapkan Allah subhanahu ketika Nabi Isra Mi'raj itu apakah melihat Allah ataukah tidak. Ulama berselisih pendapat dalam urusan akidah ini. Tapi furu'nya, apakah Nabi melihat Allah atau tidak? Nah, sebagian ulama mengatakan melihat Allah, sebagian tidak. Kenapa? Nabi sendiri mengatakan nurun anna arah, ada cahaya yang membatasi aku, bagaimana mungkin aku bisa melihat Tuhanku. Dalam masalah menentukan mana yang lebih utama, Utsman atau Ali, sebagian ada yang lebih mendahulukan Ali dulu, lebih utama daripada Utsman, baru Utsman. Ada yang mengatakan Utsman dulu baru Ali. Khilaf ulama dalam hal afdoliyah, Utsman atau Ali. Kalau dalam hal khilafah, ulama sepakat yang menjadi khalifah menggantikan Umar adalah Utsman bin Affan, bukan Ali. Kalau orang Syiah mengatakan tidak, Ali. Nah, ini tidak berselisih ulama, ijma, sepakat ulama. Tapi kalau dalam masalah afdoliyahnya, yang mana yang lebih utama, Utsman atau Ali? Ulama mengatakan khilaf. Jumhur mengatakan Utsman yang lebih utama daripada Ali. Ikhtilaf para ulama dalam furu' akidah. Dalam furu' fiqhiyah begitu juga. Dalam masalah cabang-cabang masalah fikih. Oh, ini paling banyaknya ikhwani fiddin. Ketika sholat misalnya, ya, apakah sholat itu ketika kita bangun dari i'tidal, sedekap, atau irsal? Ya, kan ada dua pendapat itu. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala irsal. Bahkan beliau, ya rahimahullah ta'ala, di dalam urusan itu sempat beliau membid'ahkan yang i'tikaf, yang bersedekap. Nah, sementara ya Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin rahimahumullahu taala berpendapat bersedekah ketika bangun dari i'tidal. Ini ikhtilaf, tidak boleh kita saling ribut di sini. Nah, dalam masalah duduk 2 rakaat salat, yang 2 rakaat, apakah duduknya iftirash atau tawarruk? Nah, ini masyhur di mazhab Syafi'i, duduknya tawarruk. Di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal duduknya iftirash. Nah, ikhtilaf yang seperti ini tidak boleh saling dipertentangkan, saling menghargai pendapat manusia. Ketika tasyahud menggerak-gerakkan atau tidak. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus saling dalam masalah kunut subuh. Nah, ini juga mungkin yang paling juga ini. Terjadi ikhtilaf para ulama rahimahumullahu taala. Walaupun ada yang membid'ahkan juga, ada yang membid'ahkan. Nah, tetapi sebagian ulama ya mengatakan yaitu pendapat yang kami pegang yang tidak disyariatkan, ya. Tetapi ulama berfatwa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, kalau misalnya imamnya kunut, tidak masalah ikut kunut subuh. Nah, ini permasalahan-permasalahan khilafiyah, ijtihadiyah yang kita harus saling toleran di sini. Ya. Namanya khilaf tada'at mu'tabar atau khilaf ijtihadi. Ada yang di bawah itu. Nah, ini harus, tidak boleh ini saling ribut ini. Namanya khilafut tanawwu'. Khilaf dalam masalah keragaman saja. Dalam doa sujud, doa ruku, mau baca subhana rabbiyal azim atau subuhun quddus. Mau baca subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma wa bihamdik. Khilaf keberapa? Doa iftitah banyak doanya. Ya kan? Bisa wajjahtu wajhiya, Allahu akbar kabira, Allahumma ba'id baini dan selainnya. Ini khilaf tanawwu'. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi ingin kami ingatkan di sini kepada jamaah sekalian, kepada ikhwanuna seluruhnya, bagaimana ahlus sunnati wal jamaah punya sikap pertengahan. Ya, maka daripada itu pelajari manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Nah, maka di situ kita akan melihat keindahan manhaj mereka, selalu berada di pertengahan. Ya. Dan kalau kita punya prinsip wasatiyah wal i'tidal ini,
maka insya Allah Ta'ala berbagai permasalahan kita bisa selesaikan. Kita bisa duduk, ya, kita bisa duduk. Ya. Dan jangan terlalu bergampangan. Ya. Makanya para ulama rahimahumullahu Ta'ala ya menuntunkan kepada kita untuk terus belajar dan terus belajar. Karena terkadang sikap ya yang menyimpang itu timbulnya dari ketidaktahuan, kejahilan. Ya. Kalau orang sudah banyak ilmunya, luas pengetahuannya, maka dia akan lebih bijak dalam bersikap atas permasalahan-permasalahan yang ada. Iya, lebih bijak dalam bersikap atas permasalahan-permasalahan yang ada. Yang jelas dalam sikap pertengahan, tidak bergampangan, tasahul, tapi tidak juga ekstrim berlebih-lebihan, wasatiyah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Demikian mungkin yang bisa kami paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.